Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Ganda Ningsi selaku dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Rizky Octavianus dengan MTM Tertera akan menjelaskan materi tentang Introduction and Overview of Leadership. Masuk materi pertama, definisi kepemimpinan. Di sini ada James M. Kepemimpinan adalah kemampuan meyakini orang lain. Sebagai bekerja sama, dia bawa pimpinannya sebagai satu tim untuk mencapai atau melakukan suatu tujuan tertentu. Kemudian ada Von Brino. Kepemimpinan adalah proses memengaruhi dan mendukung orang lain untuk bekerja secara antusias menuju pada pencapaian sasaran. Dan yang terakhir ada M. Shen. Kepemimpinan adalah tentang mempengaruhi, memotivasi, dan memungkinkan orang lain memberikan kontribusi ke arah efektivitas dan keberhasilan organisasi di mana mereka menjadi anggotanya. Dari pendapat tiga hal tersebut, dapat disimpulkan kepemimpinan adalah kemampuan seseorang menerapkan tujuan yang ingin dicapainya dan mampu untuk mempengaruhi, memotivasi orang lain agar orang tersebut ikut berkontribusi dan bekerja sama untuk di bawah pimpinannya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Masuk materi berikutnya itu adalah model dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada materi pemimpin formal dan pemimpin informal. Sini pemimpin formal. Pemimpin formal adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh organisasi atau lembaga untuk menjabat sebagai suatu struktur organisasi. Adapun ciri pemimpin formal yang pertama memiliki masa jabatan, yang kedua harus memenuhi persyaratan formal, yang ketiga mendapat balas jasa material, yang keempat dapat naik jabatan, yang kelima bisa melakukan sanksi jika melakukan kesalahan. Adapun pemimpin informal, orang yang tidak memperoleh pengakuan formal sebagai seorang pemimpin, melainkan karena memiliki kualitas unggul yang dimiliki sehingga orang mau mengikutinya. Adapun ciri pemimpin informal yaitu pertama tidak memiliki legalitas sebagai pemimpin, yang kedua ditunjuk oleh orang yang ingin mengikutinya, yang ketiga tidak mendapat imbalan jasa, yang keempat seterusnya yang terakhir bila melakukan kesalahan tidak akan menerima hukuman atau sanksi, tetapi menurunnya kepercayaan. Baik, masih masuk submateri model dan gaya kepemimpinan. Yang kedua ada tipologi kepemimpinan. Yang pertama ada tipe karismatik. Tipe karismatik memiliki kekuatan energi daya tarik yang bisa mempengaruhi orang lain sehingga ia mempunyai banyak pengikut. Yang kedua ada tipe paternalistis. Pemimpin tipe paternalistis merupakan pemimpin melindungi bawahannya. Jadi maksudnya pemimpin ini dijadikan tempat perbuatannya dan untuk memperoleh petunjuk sebagai pengambilan keputusan. Kemudian juga pemimpin ini tidak ingin bawahannya melakukan kesalahan. Yang ketiga ada tipe otoriter. Pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab akan dipegang oleh pemimpin yang bergaya otoriter tersebut. Sedangkan para bawahannya hanya sekedar melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Keempat ada pemimpin tipe laissez-faire, adalah gaya yang mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif, kurang interaksi dan kontrol yang telah dilakukan oleh pemimpin. Sehingga gaya tersebut hanya dapat berjalan jika bawahannya mampu memperlihatkan tingkat kompetensi dan keyakinan dalam mengejar tujuan dan sasaran yang cukup tinggi. Gaya kepemimpinan ini pemimpin sedikit sekali menggunakan kekuasaannya. Berikutnya adalah pemimpin tipe demokratik. Pemimpin demokratik adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan di mana ditentukan bersama antara bawahan dan pemimpin. Kemudian ada tipe militaris. Jenis pemimpin ini umumnya menggunakan sistem perintah, sistem komando dari atasan ke bawah, sifatnya keras dan sangat otoriter, menghendaki bawahan agar selalu patuh. Yang ketujuh ada tipe visioner. Pemimpin tipe visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditunjukkan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggotanya. Perusahaan dengan anggota perusahaan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas. Yang terakhir ada tipe transaksional. Pemimpin transaksional adalah pemimpin yang memadukan antara motivasi pengikut mereka dalam arah tujuan yang ditegaskan dengan memperjelas peran dan tuntutan tugas. Perbedaan manajer dan pemimpin. Manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan manajemen dalam setiap organisasi bisnis.
Para manajer bertugas untuk memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Kemudian pemimpin adalah seorang yang terlibat bersama para pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan-tujuan, baik dirinya sendiri maupun tujuan-tujuan bagi para pengikutnya. Tugas seorang pemimpin adalah mengarahkan bawahannya kepada pencapaian tujuan-tujuan bersama, dan menjadi pemimpin tidak bisa menjadi seketika, tapi membutuhkan perjalanan yang sangat panjang. Adapun perbedaan pemimpin dan manajer, yang pertama, pemimpin ingin memberikan inovasi, sedangkan manajer hanya mengelola. Yang kedua, mengembangkan, sedangkan seorang manajer hanya mempertahankan apa yang sudah ada. Seorang pemimpin membangkitkan kepercayaan para pengikutnya, sedangkan seorang manajer menggantung para pengawasan. Kemudian yang terakhir, pemimpin melahirkan sesuatu, sedangkan manajer meniru yang sudah ada. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang dilakukan oleh bawahannya, sedangkan kepemimpinan menekankan pada komunikasi, motivasi, dan mendorong semangat bawahan agar bertindak secara maksimal untuk suatu tujuan. Kemudian manajemen berkenan dengan mengatasi kerumitan, sedangkan kepemimpinan berkenan dengan mengatasi perubahan. Kemudian kepemimpinan berkaitan dengan visi terhadap masa depan, sedangkan manajemen berkaitan dengan mengimplementasikan visi dan strategi yang disajikan oleh para pemimpin. Baik, di sini ada studi kasus dari PT Paparti Partama perusahaan yang bergerak di bidang furnitur. Jadi perusahaan ini mengalami perubahan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan yang memiliki dampak pada kinerja karyawan. Nah, hal ini didukung oleh data pada tahun 2013, presentasi absen 9%, datang terlambat 11%, dan pulang lebih cepat 9%. Jadi masalah dari PT Paparti Partama ini adalah mengakibatkan perubahan gaya kepemimpinan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan yang menanamkan gaya kepemimpinan otoriter dan fokus pada lingkungan eksternal, mengakibatkan adanya pro dan kontra dari para karyawan. Jadi solusi dari penulis adalah dengan adanya penelitian ini, pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT Paparti Partama bisa dijadikan acuan untuk lebih menyesuaikan kembali gaya kepemimpinan yang cocok untuk perusahaan tersebut. Pada penelitian ini, perusahaan menerapkan tipe kepemimpinan otoriter, hal ini mengakibatkan adanya bentukan kinerja karyawan. Solusi dari pembaca itu sebaiknya perusahaan menggunakan kembali gaya kepemimpinan yang sebelumnya itu adalah demokrasi. Karena gaya kepemimpinan ini, karyawan bisa memberikan masukan atau solusi tentang masalah atau rencana yang akan dilakukan organisasi selanjutnya. Pegawai yang bekerja di bawah pimpinan yang demokrasi lebih kreatif dan inovatif. Hal ini penting untuk kemajuan perusahaan. Kemudian juga perusahaan juga bisa mencari seorang pemimpin dengan kepemimpinan yang lebih fleksibel. Jadi maksudnya pemimpin tersebut bisa mengubah kepemimpinannya sesuai dengan keadaan atau kondisi perusahaan, lingkungan perusahaan. Jadi perusahaan mampu bertahan di kondisi krisis. Nah, dari sini keterkaitan dengan teori kepemimpinan otoriter adalah kepemimpinan di mana seorang pemimpin yang memiliki kontrol penuh dan kekuasaan absolut atas bawah atau kelompok yang dipimpinnya. Dalam gaya kepemimpinan otoriter, keputusan dibuat oleh pemimpin tanpa melibatkan bawahannya atau kelompok yang dipimpinnya. Pemimpin ini menggunakan gaya kepemimpinan otoriter cenderung memerintah dengan tegas dan menggunakan kekuasaan untuk memastikan bahwa mengikuti mereka. Quotes untuk menutup presentasi saya pada hari ini itu adalah dari Alexander the Great. Saya tidak takut oleh pasukan singa yang dipimpin oleh domba. Saya takut pada pasukan domba yang dipimpin manusia. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.